Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurjana. Saya dari kelas 11 MIPA 4 nomor urut 01. Di kelas 11 semester 1 di mata pelajaran fisika, saya telah mempelajari tentang fluida diam atau fluida statis, fluida yang tidak bergerak. Saya akan menjelaskan materi-materi tersebut. Fluida diam. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Ilmu yang mempelajari mengenai hal ini disebut hidrostatika. Hidrostatika merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Pada fluida diam terdapat 3 dasar fase zat, yaitu padat, cair, dan gas. Fase padat mempertahankan bentuk dan ukuran. Fase cair tidak mempertahankan bentuk yang tetap, ia mengikuti bentuk wadahnya. Fase gas tidak mempunyai bentuk maupun volume yang tetap, ia akan berkembang mengisi seluruh wadahnya. Fase cair dan gas mempunyai kemampuan untuk mengalir sehingga keduanya disebut zat alir atau fluida. Tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja persatuan luas sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas bidang, satuannya meter pangkat 2. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Dirumuskan, P sama dengan F per A sama dengan W per A sama dengan M kali G per A sama dengan P kali F kali G per A sama dengan PF dikali G kali H. Keterangan pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter pangkat 2. PO adalah tekanan udara luar, 1 atm sama dengan 1,1 dikali 105 Newton per meter pangkat 2, hasilnya 76 cm Hg. W adalah berat benda, satuannya Newton. V adalah volume bejana atau wadah, satuannya meter kubik. P adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter pangkat 3. H yaitu tinggi benda dari dasar bejana, satuannya meter. M yaitu massa benda, satuannya kilogram. Hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam cairan dan ke dinding bejana. Dirumuskan, P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hukum pokok hidrostatika yaitu semua titik terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Dirumuskan, P1 sama dengan P2 atau PF1 dikali G dikali H1 sama dengan PF2 dikali G dikali H2. Hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dirumuskan, Fa sama dengan W udara dikurang W fluida. Fa sama dengan Pf dikali G dikali V. Fa sama dengan W. Fw dikali G dikali V sama dengan Fh dikali G dikali V. Keterangan, Fa yaitu gaya ke atas atau gaya Archimedes dengan satuan Newton. G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat -2. Pf yaitu massa jenis fluida. Fbt yaitu volume benda tercelup. Wf yaitu berat fluida yang dipindahkan. 3 keadaan dalam Archimedes. Yang pertama, tenggelam. P benda lebih besar dari P fluida. Yang kedua, melayang. P
P benda sama dengan P fluida. Dan yang ketiga mengapung, P benda lebih kecil dari P fluida. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah besarnya gaya yang dialami pada permukaan zat cair persatuan panjang dan dirumuskan Y sama dengan V per 2L dengan keterangan V adalah gaya berat dengan satuan Newton, G adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, L yaitu panjang kawat dengan satuan meter. Kapilaritas. Kapilaritas yaitu peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam tabung atau pipa yang berlubang kecil yang dimasukkan ke dalam zat cair pipa kapiler. Bila cairnya adalah air, maka tinggi air dalam pipa lebih tinggi dan dibandingkan di luarnya. Permukaan air melengkung ke bawah seperti gambar A. Namun, jika zat cairnya berupa raksa, maka sebaliknya permukaan raksa melengkung ke atas seperti gambar B. Persamaan yang dapat kita gunakan dalam peristiwa kapilaritas adalah H sama dengan 2Y cos 0 per P dikali G dikali X, di mana Y sama dengan tegangan permukaan fluida dengan satuan Newton per meter. 0 adalah sudut kontak. R adalah jari-jari pipa kapiler. H adalah naik atau turunnya permukaan fluida dengan satuan meter. Itulah tadi materi fluida diam atau fluida statis yang tidak bergerak yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.